belum termasuk kepada istri yang solehah. Anak dikatakan soleh, dia bisa melaksanakan hak-haknya Allah dan haknya dia terhadap orang tua. Gitu. Bukan sebatas sholat, puasa, terhadap hak-haknya dia yang wajib terhadap orang tua, dia tidak laksanakan. Itu belum menjadi anak yang soleh. Suami yang soleh, suami yang bisa melaksanakan hak-haknya Allah dan haknya dia yang wajib terhadap istrinya. So, yang soleh. Santri yang soleh, bukan sekedar ngaji doang nih, yang bisa melaksanakan hukukul illah, hak Allah subhanahu wa ta'ala. Santrinya rajin ngaji begitu, sholat, ya, dilaksanakan perintah-perintah Allah, tetapi juga harus dilaksanakan peraturan-peraturan pondok pesantren, baru disebut santri soleh. Nah iyalah, kewajiban santri terhadap kiainya, terhadap pondok pesantren itu soleh. Sama juga dengan kiai, belum tentu disebut soleh. Ulama bisa dikatakan soleh kalau dia sudah bisa melaksanakan hak dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian tugasnya ulama terhadap ibadillah, baru soleh. Ya, begitu. Nah itu. Maka bagaimana kalau seandainya ini tidak ada orang yang soleh, la halakat tolihun. Lahalaka pasti rusak orang-orang yang tolih. Apa itu tolih? Al-fasiduna bi'ityanil ma'asi. Ya. Al-fasidun orang yang membuat keruksakan dengan melaksanakan apa? Kemaksiatan. Jadi lawan solihun, tolihun, begitu. Lawan soleh itu tolih namanya. Iya. Kalau tidak ada orang soleh, nyangkin binasa, orang lacur itu akan binasa. Akan semakin rusak begitu. Dasarnya tadi sudah fasidun, nggak ada lagi orang solehnya, atau makin rusak. Ya, dengan adanya orang-orang yang soleh, nah ini akan membimbing orang-orang yang toli itu akan menjadi soleh begitu. Kemudian walaulal ulama ulasoron nasu kulluhum kal bahaim. Kata baginda, walaulal ulama, kata Hasan Basri nih, walaulal ulama, dan seandainya tidak ada alimil ulama, lasoron nasu kulluhum kal bahaim, maka pasti jadi manusia itu, semua manusia kal bahaim, seperti apa? Hewan. Manusia tanpa ilmu pengetahuan itu hewan. Nah, an-nasu kal bahaim. Jadi manusia kalau tidak memiliki ilmu pengetahuan, dia seperti hewan. Bal huwa adol. Dalam Al-Quran lebih hina ketimbang apa? Ketimbang hewan. Walaqad dara'na li jahannama katsir minal insi wal jinni lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum udhunun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Allah itu menciptakan neraka jahanam itu mayoritas, kebanyakan penduduknya yang ngisi neraka jahanam itu minal jinni wal insi, dari golongan jin dan manusia. Nah, jin itu sama, mukallaf, ketaklif, dibebani kewajiban-kewajiban. Kemudian manusia yang mana, jin yang mana ini yang akan menjadi penduduk neraka jahanam? Diberikan akal, diberikan hati, diberikan pikiran oleh Allah subhanahu wa ta'ala, la yafqahuna biha. Mereka tidak pernah mau untuk memahami tentang itu, tentang perintah-perintah Allah, tentang ayat-ayat Allah, la yafqahuna biha. Kemudian mereka diberikan telinga, walau udhunun la yasma'una biha, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala telinga, tetapi la yasma'una biha, tidak pernah mendengarkan. Mendengar iya, mendengarkan tidak. Ada yang mendengar, ada yang mendengarkan, beda tuh. Diberikan mereka apa? Penglihatan. Walau ayunun la yubsiruna biha, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala penglihatan, tetapi la yubsiruna biha, tidak pernah menggunakan penglihatannya, sehingga apa yang dia lihat tidak tembus kepada jantungnya atau ke dalam hati sanubarinya.
Orang kan kalau dengan pendengaran, dengan penglihatan itu akan ada dampaknya ke dalam hati. Kalau serius, kalau fokus, maka itu ke titik saraf, atau kata lain sampai kepada jantungnya begitu, kepada kolbu yang paling terdalamnya. Kalau sudah begitu kan lain, nanti akan dipikirkan mulai. Nah, jadi pemikiran digunakan, mulai berpikir, dirasa, ya, dibulak-balik, dipahami, begitu harusnya. Nah, ini kan ulama yang ngajarkan. Jadi manusia kalau tidak diberikan ilmu pengetahuan itu kal bahaim. Ulang lagi. Makanya ulama itu dibutuhkan dunia. Ulama itu dibutuhkan dunia. Bukan ulama yang membutuhkan dunia, ketibalik sebenarnya mah. Dunia ini yang butuh terhadap ulama. Salah. Sebenarnya kan begitu. Bukan ulama yang membutuhkan dunia, tetapi dunia yang membutuhkan ulama. Orang yang berilmu itu, yang memiliki ilmu pengetahuan itu, yang yang dibutuhkan oleh dunia. Untuk apa? Untuk mencerdaskan. Ya, untuk mencerdaskan, menghilangkan kebodohan. Nah, lawalalul ulama la sara nasu kullum kalbahin. Qala Abu Lais, kemudian telah berkata Imam Abu Lais, man jalasa inda alimin wa lam yaqdir ala hifdhi syai'in minal ilmi nala sab'a karamatin. Subhanallah. Man jalasa sing sapa utawi wong kang dodok eta wong inda alimin ing sandinge wong alim, sanding kiai, dekat kiai, walam yakdir lan orana kuasa eta wong ala hifdhi syai'in minal ilmi ing atase nalar ngaraksa sawiji-wiji minal ilmi saking ilmu nala sab'a karomat, maka merkoleh eta wong ing pitu pirang-pirang karomat. Pertama, fadlal muta'allimin, keutamaan orang-orang yang belajar, ya, wong kang belajar ilmu. Wa habsal anil dzunubi, lan den kekeresi wong anil dzunubi saking pirang-pirang dosa. Wa nuzula rahmati, lan tumurune rahmat alingatese wong hala khurujihi ing dalam tingkah metune si wong min baitihi saking umai si wong. Wa idza nazalatir rahmatu ala ahlil halqah, lan tatkala nazalat tumurun apa rahmat ala ahlil halaqah ing atase ahli halaqah, golongan halaqah mimitina mah muter berkeliling. Kalau ngaji itu ngaji halaqah, ngider hasala lahu nasibun, maka hasil lau kadai siwang apa babagen, wa yuktabu lau ta'atun, lan den tulis lau kadai siwang ta'atun apa ta'at, madama mustami'an, dengan syarat ini ing dalam selagine mayang etawa mustami'an iku wong kang ngarungukaken. Wa idza dhaqa qalbuh li adamil fahmi sara gammuhu wasilatan ila hadratillah. Allahu akbar. Luar biasa ini talabil ilmi. Wa idza dhaqa qalbuhu, lan tatkala rupa qalbuhu apa hatene wong li adamil fahmi, tetapi rupeknya li adamil fahmi gitu. Karena orang-orang paham, bingung memikirkannya, memahaminya bingung. Sara gammuhu, maka dadi apa prihatine si wong wasilatan ila hadratillahi subhanahu wa ta'ala, iku dadi pelantara maring hadrah Allah subhanahu wa ta'ala. Sakit itu bingung, nah. Ngan bingung karena ilmu. Wa yara izzal alimi wa dhallal fasiqa, lan ureta wong ing mulyane wong alim, kemudian lan inane wong pasik, wa dhallal fasiki lan hinane wong pasik, payamilu tab'uhu ilal ilmi, maka condong tab'uhu apa wawatake si wong ilal ilmi maring ilmu, wa yuraddu qalbu anil puski, benang piski, lan den tolak qalbuh apa tenesi wong saking pasek. Nah, selanjutnya qala Abu Lais, Al-Imam Nawawi mengutip perkataan Imam Abu Lais, ya. Bagaimana kata Imam Abu Lais? Man jalasa inda alimin, siapa saja yang duduk di sisi orang alim, bersama orang alim, duduk dia di sisi orang alim, walam yakdir ala kibdi syai'in minal ilmi, awas, duduknya dalam rangka apa? Talabil
talabil ilmi. Kemudian orang itu tidak mampu menghafal sesuatu yang disampaikan orang alim tersebut. Minal ilmi, dari ilmu. Gak mampu dia. Alhamdulillah. Nah, bagaimana? Orang yang duduk saja, tapi dia memperhatikan, menyimak begitu. Bukan ngobrol ya, yang ngobrol nggak mendapat karomat ini. Ya. Dia memperhatikan dan menyimak. Nggak ada satupun, padahal dia sudah fokus, sudah memperhatikan, sudah menyimak begitu, ya. Walam yakdir ala hifdzi syai'in minal ilmi. Jangankan 5 baris. 1 baris saja nggak hafal. Liar. Nggak ada yang masuk ke dalam kalbunya, ke dalam pemikirannya. Sulit menghafalnya. Tetap saja nala sama karamah. Maka dia akan memperoleh 7 kemuliaan. Pertama, fadlul muta'allimin, keutamaan orang yang belajar ilmu. Kita tahu bagaimana keutamaan orang yang berilmu, orang yang belajar ilmu. Semua orang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala selain iblis begitu dan pasukannya itu beristighfar. Mohon ampunan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi tentang keutamaan orang yang al-muta'allim itu. Niatnya sudah menjadi ibadah, belum berangkatnya saja sudah diampuni. Luar biasa. Fadlul muta'allim itu. Kemudian apa? Ditahannya. Yang kedua, dijaganya orang tersebut anizunubi, dari melakukan dosa. 2 karamat. Yang ketiga, wa nuzula rahmati, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Turun rahmat Allah. Tetapi madama mustami'an, selagi dia ini mendengarkan, menyimak begitu. Mustami'an itu mendengarkan dengan baik. Bukan hanya sebatas terdengar, tetapi mendengarkan, menyimak. Dia sudah fokus, sudah menyimak dengan keseriusannya, tetapi tidak hafal atau pusing begitu, sempit untuk memahami, nggak paham-paham, nggak ngerti-ngerti begitu. Wa idza dhaqa qalbu li adamil fahmi, dan apabila sempit atau rupek jere jawane, sempit kalbu hatinya. Untuk apa? Li adamil fahmi, karena tidak memahami apa tuh yang disampaikan kiai. Gak paham-paham dia. Gak ngerti-ngerti. Nah, gak ngertinya saja, gak pahamnya saja. Sara ghammuhu wasilatan ila hadratillah. Maka ketika itu ghammuhu, jadilah kebingungannya, kesusahannya itu, ini menjadi sebuah wasilah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mustajab. Maka oleh karena itu, bagi orang yang menyimak ilmu itu, dalam hatinya harus ada dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makbul itu. Ini menjadi wasilatan ila hadratillah taala. Kemudian dengan dia mau hadir ke majelis ilmu, wa yara ijal alim, dia akan melihat, akan tahu tentang kemuliaan orang alim dan hinanya orang fasik. Sehingga kalau sudah mengetahui tentang kemuliaan orang alim, fayamilu tab'ilal ilmi. Maksudnya begitu. Mencintai, ya, dia tahu tentang kemuliaan ulama, maksudnya bagaimana? Supaya tabiatnya itu condong kepada ilmu. Paham ya? Bukan condong kepada tubuhnya ulama, bukan. Beda. Kalau dia ini sudah mengetahui tentang kemuliaannya seorang alim, kemudian tabiatnya fayamilu tab'u ilal ilmi, tabiatnya itu condong kepada ilmu, pengen begitu, pengen seperti ulama tersebut, pengen dia memiliki ilmu pengetahuan. Nah, kalau sudah begitu, Allah akan mengabulkannya, orang itu akan menjadi ahli ilmi. Kemudian wa yuraddu qalbuhu anil puski, dan ditolak hatinya ini jauh daripada kepasekan. Walaula sultanu, lanjut, walaula sultanu, lamun tawarana utawi sultan la halaka ba'dum ba'don, iku pasti ruksak, iku yakti ruksak ba'dum sapa setengah kaum ba'don ing setengah bil qatli kalawan den pateni wal ghasabilan den gasab. Banyak
penggasaban, pencurian, wa ghairi dzalik lan liyane mangkono madzkur al qatdi wal ghasab. Walau lal hamqa ay alladzina fasadat uquluhum la kharabatid dunya. Lamun ta oranana wong kumprung ay alladzina tegese wong akeh kabeh fasadat kang ruksak ukulum apa pirang-pirang akale alladzina la kharabat maka yakti ruksak dunia apa dunia ayla fasadatil baladu wal manazil yakti ruksak al baladu apa negara wal manazil lan umah pirang-pirang umah walau larihu la antuna kullu syai lamun ta oranana angin maka yakti bacin kullu syai'in apa saban-saban sawiji-wiji setiap perkara bisa babil jaipi kalawan sebab bangkai. Nah, kemudian kata Al-Hasan Al-Basri, nah, kembali kepada perkataan Imam Hasan Basri, walaulah sultan, seandainya tidak ada sultan, nah, maka menjadi fardu kifayah itu. Mengangkat satu pemimpin itu fardu kifayah. Walaulah sultan la ahlaka ba'dum ba'don, maka akan menjadi ruksak sebagian yang lain, akan menjadi meruksak sebagian yang lain dengan yang lainnya. Nanti akan terjadi hukum rimba. Oleh karena itu dalam fikih siasah, ya, dalam fikih perpolitikan begitu, itu fardu kifayah. Jadi memilih atau menjadikan seorang pemimpin itu fardu kifayah. Harus ada yang memimpin. Karena jika tidak ada pemimpin, maka akan ruksak ini, akan meruksak ba'duhum ba'don, akan menjadi hukum rimba. Nah ini. Jadi kalau dengan demikian hati-hati milih pemimpinnya. Nah jadi kalau ada orang yang ngomong kiai nggak usah politik-politikan, itu salah itu ngomong gitu. Salah. Ya, kiai itu harus ngerti politik, cuma jangan dia terjun langsung kepada apa? Politiknya. Harus paham, harus mengerti tentang politik. Kenapa? Kalau kita tidak ikut campur dalam perpolitikan, tidak mau mengerahkan umat, siapa yang dipilih? Apalagi nih di demokrasi ini. Nanti orang yang bagaimanapun akan bisa memimpin. Ini kan akan rusak negara. Ya, hati-hati. Ya, makanya kita arahkan kepada apa? Kepada pemimpin-pemimpin yang baik, diarahkan masyarakat. Ya, jangan mengarahkan dak ya, dia ada duitnya, cokot nggak duit ulah. Nah, jangan diarahkan begitu, nih rusak ini. Ya, itu ngerusak itu, kayak begitu tuh. Ya, ngerusak. Jadi arahkan kepada orang yang baik begitu. Dan ini orangnya baik, kita dukung, dia pengen jadi DPR. Orangnya baik. Orangnya adil. Gitu kan? Orangnya memiliki apa namanya kemampuan untuk itu. Didorong ketimbang orang yang nggak baik yang jadi. Ini harus diarahkan. Ya. Makanya Al-Imam Abdul Qadir Jailani dalam nasihatnya untuk seorang mursyid itu harus menguasai 3 bidang keilmuan. Kata Imam Abdul Qadir Jailani, la yasluhu li ahadin wa la yanbaghi li ahadin ayatasadda wa yatasaddaru linnas hatta ya'lama ilmal ulama wa siyasatal muluk wa hikmatal hukama. Tidak sepantasnya sebenarnya bagi seorang mursyid itu dia memberikan petunjuk kepada manusia sehingga menguasai 3 ilmu. Ilmunya para alim ulama, kemudian dia menguasai ilmu siasah, ilmu perpolitikanan, mengerti, paham dengan taktik-taktik itu. Ya, siasah itu taktik, strategi begitu. Ya, strategi. Toh nyebarkan agama juga dengan strategi kok. Gak bisa lepas dengan strategi. Dengan politik begitu. Kemudian apa? Wa hikmatal hukama, dan hikmahnya para ahli hukum. Nah itu madhab imamul madhahib, hampir semuanya itu menyebar ke pelosok negara itu dengan kekuatan politik. Nah takut bingung begini. Dulu di Mekah namanya bukan Saudi Arabia, dulu kerajaan itu Hijaz. Dulu itu Hijaz. Hijaz itu mazahibul arba'ah yang tumbuh subur.
Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kemudian dikuasai oleh Raja Saud. Kemudian negara itu berubah, Hijaz menjadi Saudi Arabia. Nah, kemudian ada ulama yang ikut nih berjuang untuk apa? Supaya Hijaz ini merdeka. Sehingga menjadilah negara Saudi Arabia karena ada didukung dengan kekuatan ulama namanya Abdul Wahab. Nah, ini kekuatan penuh, full begitu. Mendukung kekuatan penuh. Tentu ada MOU-nya. Itu kata Syekh Abdul Wahab ini, kami siap untuk membantu Tuhan. Tetapi apa nanti akan diberikan ketika kami menyebarkan pemahaman-pemahaman kami ini? Semua didukung dengan kekuasaan itu. Ya. Sehingga bagaimana kita lihat, bukan tidak ada, masih ada orang yang berpegang kepada mazhab di sana. Tetapi bagaimana ketika dipegang oleh ini, kemudian situs-situs Islam bahkan berdasarkan catatan UNESCO di Saudi Arabia itu 80% situs-situs sejarah itu tidak ada. Dengan dasar takut musyrik, takut kafir, dan tek-tek bengek lah. Tek-tek bengek itu apa kayak begitu lah. Ada yang otaknya. Rumah Sayyidah Khadijah digusur. Sekarang jadi pelataran apa? Pelataran WC. Masya Allah. Jabal Kubais digusur. Sudah menjadi istana raja. Belum lagi Ma'la. Belum lagi peruntuhan-peruntuhan. Banyak yang dilakukan mereka. Sampai makbarah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mereka hancurkan. Kemudian orang-orang Turki datang dan dibangun kembali. Ada tanda-tandanya. Diratakan itu sampai orang tidak mengenal. Ini adalah makbarahnya ibunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena takut sesuatu kekhawatiran yang berlebihan begitu. Mana ada orang nyembah kuburan lah. Ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah, kuburannya itu seperti begitu diratakan mereka. Apalagi kuburan orang yang gak berjasa. Pernah juga makam Rasulullah SAW juga mau dipindahkan kok. Cuma bergejolak muslim di dunia. Sampai pada saat itu juga NU mengirim utusan untuk ke sana untuk dibicarakan. Jangan sampai kuburan Rasulullah, makam Rasulullah SAW dipindah dari Masjid Nabawi. Dari segi pembangunan luar biasa, tetapi dari situs-situs sejarah yang mereka hancurkan itu tidak sedikit, bahkan catatan UNESCO itu 80%. Sehingga nanti kehilangan di Saudi ini adalah kota yang megah tetapi kehilangan sejarah. Kalau sudah kehilangan sejarah, ini akan kehilangan jati dirinya. Gitu. Nah, ini mereka itu tidak merawat jagat gitu. Tidak merawat jagat gitu. Kemudian belum lagi dengan aliran-aliran yang lainnya. Itu dengan kekuasaan. Dengan kekuasaan. Ya sampai sekarang juga dengan kekuasaan. Baru kali ini diskon taraweh di Makkatul Mukarramah jadi 13. 13 rakaat beserta witir. Nggak pernah di Masjidil Haram taraweh dari dulu sampai kemarin itu. Sampai puasa terakhir itu 2022. Masih tetap 23 rakaat. Ya, 23 rakaat beserta witir. Kemudian ganti lagi rajanya, kan raja masih baru ini. Nih. Siapa itu? Hah? Ini wali nih. Wahabil Biral. Salman. Anaknya Salman tuh. Bukan Salman Al-Farisi, bukan. Embes. Nah, itu wali tuh. Tapi Wahabi liberal walinya. Wahabi liberal. Perempuan boleh nyetir mobil, boleh kata dia. Terus dibangun tempat-tempat hiburan dan lain sebagainya. Di Makkah sih enggak. Tetapi di luar Saudi.
Nah ini kan berikut bagaimana tarawih yang dulunya dipertahankan itu 23 rakaat beserta witir. Dengan sekarang banyak alasan dengan banyak jamaah haji, jamaah umroh gitu. Terlalu padat dan terlalu mengganggu. Bagaimana kalau dikurangin saja? Padahal kan diperbolehkan orang nggak apa-apa terus saja melaksanakan tawaf, nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang sejajar tawaf itu sama dengan sholat. Tidak mengganggu, tidak apa sebenarnya. Tapi mulai sama mereka didiskon gitu. Ada diskon taraweh yang tadinya 20 jadi 10. Untung saja witirnya nggak didiskon. Kalau witirnya didiskon 1 rakaat setengah itu. Nggak 11 rakaat, enggak. Memang boleh, tapi bukan itu persoalannya. Kan kita harus mengambil yang lebih afdol. Toh Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan bahwa yang 23 rakaat beserta witir itu sunnah yang dilakukan oleh sahabat muhajirin wal ansor, dan ini dalam Majmu' Fatawa. Walaupun Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan juga dalam kitab Majmu' Fatawanya bahwa tentang masalah ada di rakaat tarawih itu tidak jelas, itu betul. Ya, sehingga terjadi ikhtilaf. Artinya yang secara jelas mengatakan hadisnya bahwa jumlah rakaat sholat tarawih itu sekian gitu. Karena memang kalau ada hadis yang sahih, maksudnya yang menjelaskan tentang bilangan sholat tarawih, maka tidak ada ikhtilaf ulama. Kenapa terjadi ikhtilaf ulama? Karena memang tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan secara ini bahwa sholat tarawih itu sekian rakaat begitu. Makanya ada yang 36 rakaat tarawih itu, ada yang 23 rakaat dengan witir, ada yang 13, ada yang berapa? Yang 11. Gak apa-apa, gak apa-apa. Yang 11 nggak apa-apa. Tapi kalau yang sudah makannya nasi jangan makan singkong gitu loh. Ya kalau yang sudah biasa 23 rakaat jangan ngambil yang segitu kecuali darurat. Kondisinya lain lagi gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kita harus dipertahankan karena memang mayoritas ulama itu berpegang 23. Tapi jangan mengatakan binah ya, jangan mengatakan binah kepada yang sebelah, nggak apa-apa kok. Bahkan Al-Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, nah ini nggak boleh nih ini hanya untuk kajian saja, nanti kamu ngambil yang ini. Boleh 2 rakaat, boleh. Wah, nanti kata Eki ini yang ini nih, yang sesuai kata yang 2 rakaat. Ada 4 pendapat ulama kok. Wah, kalau sampai 2 rakaat diskonnya berapa? 80%. Kenapa? Karena memang hadisnya cuma man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Nah, tetapi ini kan tidak lazim gitu ya, tidak lazim gitu, yang artinya tarawih dilaksanakan 2 rakaat kemudian witir 3 ya. Tapi ada saja memang santri yang begitu tuh. Tapi dia juga nggak tahu taklidnya mah, datangnya belakangan, maksudnya mah datangnya belakangan ya. Pas giliran tinggal 2 rakaat lagi dia baru nyampe ke situ, ikut witir. Tapi dia nggak tahu ilmunya ini sebenarnya harus disempurnakan itu yang gitu. Ya kita mah tetap ngamalkan yang mana? Yang 23. Ya silakan aja, orang yang mau 13 rakaat silahkan beserta witir. Yang mau 11 rakaat silahkan, monggo, nggak apa-apa. Harus menghargai. Ada yang lebih, jangan merasa bangga kami paling banyak. Ada yang lebih banyak. Ada yang 36 rakaat. Jadi jangan terlalu berbangga-bangga ke sana. Yang penting imanan wahtisaban itu. Ya kalau kebiasaannya sudah 23 ya 23 begitu. Nah, apa lagi nih? Teruskan. Walau la sultan la halaka ba'dun. Seandainya tidak ada sultan, maka pasti akan binasa
akan merusak sebagian yang lain dengan yang lainnya. Bil qatli, akan terjadi pembunuhan, begitu. Kemudian wal ghasab, pencurian di mana-mana. Wa ghairi dzalik, pemerkosaan di mana-mana. Banyak. Merajalela kayak seperti itu. Nah, jadi harus ada apa? Sultan, harus ada pemimpin. Walau alhamko, seandainya tidak ada. Nah, alham itu kumprung. Apa tuh kumprung tuh? Hah? Kurang otak ini. Ay alladzina fasadat yang kulum, yakni orang yang rusak akalnya. Ya, yang rusak akalnya. La kharabatid dunya, maka pasti ya, apa? Rusak dunia. Ay la fasadatil bilad wal manajil. Walau lari, seandainya tidak ada angin, maka pasti akan bacin, akan bau, begitu. Setiap sesuatu itu bisa berjaib. Wal maqalatul hadiyata asyara lan utawi maqalah kang kaping 11 lanjut an ba'dil hukama, iku saking ba'dil hukama annahu qala malam yakhsyallaha lam yanji min zilatil lisani. Lan utawi maqalah kang kaping 11 iku saking ba'dil hukama annahu qala satune ba'dil hukama qala iku ngadawuh malam yakhsyallaha sing sapa utawi wong kang orana wedi eta wong Allah, maka orana salamat eta wong min zilatil lisani saking kapleset lisan. Ruwiya anna sallallahu alaihi wasallam qala tuba liman malaka lisanah wa wasi'ahu baituhu wa baka ala khati'atihi. Ruwiya dan ceritakan apa satune Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala iku ngadaw Kangjeng Nabi tuba ka bagjan liman malaka kade wong kang ngamilik eta wong lisana ing lisane wong wa wasi'ahu baituhu lan ngemot ing si wong apa umay wong wa baka ala khati'atihi lan nangis eta wong ing atase kaluluputane si wong. Rawahu Tabrani, wis nyaritakeun sapa Imam Tabrani. Wa malam yakhsha qudum 'ala Allah, lan sing sapa utawi wong kang ora wedi eta wong kudu mau ing tekane wong 'ala Allah ing atase Allah, ay malam yakhsha liqa Allah bil maut. Tegese sing sapa utawi wong kang ora wedi eta wong liqa Allah ing nemune Allah bil maut kalan sebab maut, lam yanja qalbuhu minal harami wasyubhati, maka ora salamat boleh lam yanji, maka ora salamat qalbu apatene wong minal harami saking haram wa subhati lan subhat. Fal muharramatu kismani, maka utawi pirang-pirang perkara kang den haramaken kismani iku rong bagian. Ahaduhuma syai'un muharramun bidzatihi, utawi salah sijine kismaini syai'un iku sawiji-wiji muharramun kang den haramkeun bidzatihi kadua zate se kal maitati kaya bangkai wadami lan getih wa nawi dzalik lan saumpamane mangkono-mangkono bangkai fahada la yakillu, maka utai kilaki syai' la yakillu iku orana halal illa lisaddi baqai ruhi, angin karena mapeti baqai ruhihi tetap ruhe si wong, terkecuali untuk menutup tetapnya ruhnya, untuk kehidupannya, kelangsungan hidupnya. Wasani lan utawi kang kaping do halalun pin nafsi iku halal pin nafsi ing dalam datese kalmai kaya banyu atau hirikan suci wal aruji lan beras padi, lakinnahu tetapine syai' mamlukun lil ghairi iku kang den milik kade wong liyane payahrumu alaika, maka haram eta syai' alaika ing atase sira hatta yasira mulkuka biwajhin jaizin fi syarti, hatta yasira sehingga dadi eta syai' milkika gitu iku milike sira biwajin kalawan dadalan jaizin kang wenang fi syar'i dalam syara wa subhatu lan utai pirang-pirang subhat salasu darajatin ikut telu pirang-pirang derajat mata yaqqana tahrimuhu sawiji perkara kang den yakinaken apa harame ma wa syukka pihillihi lan den ragukaken eta ma pihilli ing dalam halale ma wa pihada lan iku tetep ing dalam iki-iki matu yaqqana hukmul harami utai hukum haram wa matu yaqqana hilluhu
wa syukka bitahrimihi lan barang kang den yakinaken hilluhu wa ma tayaqqana hilluhu lan barang kang den yakinaken hillu apa halal ma wa syukka lan den ragukaken bitahrimihi apa ing dalam haram ma wa hadhihi syubhatu lan utai kilaki syubhat tarkuha minal wara'i iku utawi ninggalkeun hadis iku saking wong kang wara'i. Wa ma yatamilu ayyakuna halalan wa haraman lan barang kang memper oparap diantana eta mah halalan iku halal wa haraman lan haram payam bagi tarku maka sayog ya apa ninggalkeun mah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ma yuribuka ila ma la yuribuka fa inna sidqa tumaninatun wal kadhiba raibatun. Da ninggalkeun sira ma yuribuka ing barang kang ngaragukakeun atau ngamang-mangkeun eta maka ing sira ila ma la yuribuka maring barang kang oranana ngamang-mangkeun eta barang ka ing sira fa inna sidqa tumaninatun maka satune sidqa tumaninatun bener sidqa teh tumaninatun iku tumanina wal kadhiba lan bohong raibatun iku mangmang rawahu Tirmizi. Wa yuribuka bipatil ya wa dhammiha lan utawi lapad yuribuka bipatil ya kalawan pataya wa yarabika dibaca gitu beunang deui wa dhammiha lan dhamaya yuribuka wa mana hadal hadis lan utawi makna iki hadis utruk ma tusyakku fi hillihi wa'dil ila ma la tusyakku fi hillihi ma la tasyakku fi hillihi gitu. Utuk ninggalkeun sira ing barang kang den ragukeun eta mah fi hilli ing dalam halal mah wa'dil lan ngali sira ila maring barang la tusyik kang ora ragu sira fi hilli ing dalam halal mah kada apa da Syekh Hasanul Hamzawi kaya kilaki mana iku ismaidahaken sapa Syekh Hasan al-Hamzawi wa makna raibah idtirabul qalbi lan utai makna raibah idtirabul qalbi iku idtirab ya, berubah hate atau puyang-payangnya berubah ya, goncang ganjingna hate wa malam yakun aisan lan sing sapa utawi wong kang ranana eta wong iku putus pengharapan ay qati ar-raja'i tegese putus harapan anil khalqi saking makhluk lam yanji minat tam'i maka ora salamat tetawang saking makmak. Ruya anna sallallahu alaihi wasallam qala ista'idu billahi min tam'i yahdi ila tab'in. Dan ceritakan apa satune Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana cenah qala iku ngadaw Kangjeng Nabi ista'idu billah istaidu jaluk pangraksa sira kabeh billah kalawan Allah min tam'i saking makmak yahdi kana kakaken eta mah ila tab'in maring wawatak edan sin tegese reget wa min tam'in lan saking makmak yahdi ila ghairi matma'in kang nekakeun eta tam'in ila ghairi matma'in maring enggon paparin nya mah nandarana matma nggon makmak wa min tam'in haitsula matma lan saking makmak haitsula matma sakira-kira enggon pangarep-ngarep makmak itu ya mengharapkan banyak rawahul Imam Ahmad wa Tabrani wa malam yakun hafidan ala amali lan sing sapa utawi wong kang ranana eta wong hafidan iku ngaraksa ing atas amalan wong mimma yufsidu saking barang kang ngaruksak